Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mita Ayuni. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan cerita bawang merah dan bawang putih dengan cerita Semangka Emas. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan kebudayaan di dalamnya. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah kesusastraan. Berbagai macam peninggalan kesusastraan sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Salah satunya yaitu dongeng. Dongeng merupakan salah satu prosa yang bersifat imajinatif dan diwariskan secara turun-temurun. Unsur yang terkandung dalam sebuah cerita seringkali mengalami kemiripan di dalamnya. Misalkan dalam cerita bawang merah dan bawang putih yang memiliki kemiripan dengan cerita Semangka Emas. Karena adanya kemiripan dalam cerita tersebut, sehingga kedua cerita tersebut sangat cocok dianalisis menggunakan teori sastra bandingan. Nah, sebelum memasuki perbandingan kedua cerita, saya akan menceritakan terlebih dahulu kedua cerita tersebut. Pada zaman dahulu kala tinggallah seorang pedagang kaya. Istrinya sudah lama meninggal dunia dan kini ia tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Sehari setelah sang pedagang pulang dari berpergian, dia membawa seorang wanita dengan anak gadisnya. Ayah Bawang Putih berniat untuk menikahi wanita tersebut. Maka Bawang Putih pun memiliki seorang ibu tiri dan kakak tiri bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, ibu tiri dan kakak tiri Bawang Putih akan memperlakukan Bawang Putih seperti pembantu. Semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh Bawang Putih. Pada suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Bawang Putih sangat merasa kehilangan, tetapi ibu tirinya dan Bawang Merah justru merasa senang, karena seluruh harta kekayaan ayah Bawang Putih menjadi milik mereka. Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci baju. Saat mencuci, selendang kesayangan ibu tirinya terbawa hanyut. Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang petani. Petani tersebut memberitahu bahwa selendang bawang putih dibawa oleh wanita tua, dan rumah wanita tua tersebut berada di atas gunung. Sesampainya bawang putih di rumah wanita tersebut, bawang putih menanyakan tentang selendang yang hanyut. Dan wanita tua tersebut akan memberikan selendang itu jika bawang putih mau membantunya. Lalu bawang putih pun setuju. Saat Bawang Putih hendak pulang, wanita tersebut memberikan selendang dan 2 buah labu berukuran kecil dan besar. Bawang Putih memilih labu yang kecil karena ia merasa tidak akan sanggup membawa labu yang besar. Wanita tua itu berkata, jika labu itu hanya boleh dibuka saat Bawang Putih sudah sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Bawang Putih dimarahi oleh ibu tiri dan Bawang Merah. Lalu ibu tiri melihat Bawang Putih membawa labu dan meminta ia memasak labu tersebut. Alangkah terkejutnya saat Bawang Putih membelah labu karena isi labu tersebut berisi perhiasan yang banyak dan berkilauan. Keesokan harinya, ibu tiri dan Bawang Merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang dan mengikuti arah kemana selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu diambil oleh wanita tua dan dibawa menuju gunung. Seperti halnya dengan Bawang Putih, wanita tua itu akan memberikan selendangnya jika mereka mau membantunya. Dengan terpaksa, mereka bekerja membantu wanita tersebut sambil mengeluh. Saat mereka pamit, wanita tua itu memberikan selendang dan mereka diminta untuk memilih 2 buah labu kecil dan besar. Dan mereka pun memilih labu yang besar. Wanita tua berpesan jika labu yang ia berikan hanya boleh dibuka jika mereka sudah sampai rumah. Namun mereka tidak mendengarkan perkataan wanita tersebut. Mereka membuka labu itu di tengah perjalanan. Alangkah terkejutnya mereka karena di dalam labu tersebut berisi binatang berbisa yang kemudian menggigit mereka. Karena mereka berada di tengah hutan, tidak ada yang bisa menolong mereka dan ibu tiri dan Bawang Merah pun mati di hutan. Keserakahan ibu tiri dan Bawang Merah membawa mereka ke dalam petaka. Sementara itu, Bawang Putih hidup bahagia dan kaya raya. Bawang Putih meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah dari kesabarannya sebagai anak yang berbakti. Pada suatu hari tinggallah seorang saudagar kaya yang mempunyai 2 anak laki-laki, bernama Muzakir dan Dermawan. Sifat kedua anaknya sangat bertolak belakang. Muzakir memiliki sifat yang tamak dan kikir, sedangkan Dermawan memiliki sifat yang baik hati, tidak rakus, dan peduli terhadap orang lain. Suatu hari, saudagar kaya itu jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, ayah mereka sudah membagikan harta kekayaannya kepada mereka. Muzakir memasukkan harta kekayaannya ke dalam peti yang dikunci rapat. Bila ada fakir miskin yang meminta sedekah, Muzakir akan memaki-maki dan mengusir fakir tersebut. Karena ketamakannya, orang-orang miskin lebih memilih datang ke rumah dermawan. Dermawan selalu menyambut fakir miskin dengan senang hati.
Namun karena hampir setiap hari ia bersedekah, harta dermawan berkurang dan habis. Akhirnya, ia harus pindah ke rumah yang lebih kecil dan mencari pekerjaan untuk membiayai hidupnya dan keluarganya. Suatu hari, Dermawan menemukan burung pipit yang terjatuh dan sayapnya patah. Dermawan mengobati burung itu dan merawatnya. Beberapa hari kemudian, sayap burung itu sembuh dan burung itu pun terbang. Keesokan harinya, burung itu pun kembali mengunjungi Dermawan. Di paruhnya ada sebutir biji. Lalu diserahkannya biji itu kepada Dermawan, yang kemudian ditanam oleh Dermawan di belakang rumahnya. Beberapa hari kemudian, tumbuhlah pohon semangka yang tumbuh dengan sangat subur. Ketika waktunya panen, Dermawan langsung membawa semangka itu dan membelahnya. Alangkah terkejutnya Dermawan saat melihat isi dalam semangka yaitu pasir kuning yang ternyata emas murni. Muzakir murka saat mendengar keberuntungan sang adik. Muzakir sangat iri kepada Dermawan, kemudian ia memerintahkan orang suruhannya untuk menangkap burung pipit yang diobati Dermawan. Dibuatnya burung pipit itu agar luka sayapnya, lalu Muzakir menolong dan menyembuhkan burung itu. Setelah burung itu sembuh, burung itu dilepaskan oleh Muzakir. Keesokan harinya, burung itu kembali dengan membawa sebutir biji di paruhnya, lalu biji tersebut ditanam oleh Muzakir di kebun miliknya. Ketika waktunya panen tiba, Muzakir meminta anak buahnya untuk membawa semangka itu ke dalam rumah. Karena tak sabar, Muzakir segera membelah semangkanya. Bukan butiran emas yang ia dapatkan, tetapi lumpur hitam busuk yang berbau yang sangat menyengat yang ada di dalam semangka tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke perbandingan kedua cerita tadi. Terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi pembanding cerita bawang merah dan bawang putih dengan cerita semangka emas. Saya akan membahas persamaannya terlebih dahulu. Cerita bawang merah dan bawang putih dan cerita semangka emas mengangkat tema yang sama, yaitu kecemburuan terhadap saudara sendiri. Tokoh utama dalam kedua cerita tersebut sama-sama memiliki sifat penolong. Terlihat saat bawang putih menolong wanita tua membereskan rumah dan saat Dermawan menolong burung pipit yang terluka. Dalam kedua cerita tersebut diceritakan tokoh ayah yang merupakan seorang saudagar kaya. Tokoh ayah diceritakan sakit dan meninggal dunia pada kedua cerita tersebut. Persamaan sifat lainnya juga terdapat pada tokoh bawang merah dan Muzakir yang memiliki sifat kikir dan iri dengki. Dan pada akhir cerita, bawang putih dan Dermawan hidup bahagia dan menikmati buah dari kesabarannya selama ini. Selanjutnya perbedaan dalam cerita. Dalam cerita bawang merah dan bawang putih, keduanya merupakan saudara tiri. Sedangkan dalam cerita semangka emas, tokoh Muzakir dan Dermawan adalah saudara kandung. Dalam cerita bawang merah dan bawang putih, sosok ibu diceritakan sudah meninggal dunia. Tetapi dalam cerita semangka emas, tidak diceritakan kemana ibu dari Muzakir dan Dermawan. Tokoh ayah dalam cerita bawang merah dan bawang putih menikah lagi, sehingga bawang putih memiliki ibu tiri dan saudara tiri. Sedangkan dalam cerita semangka emas, tokoh ayah tidak menikah lagi. Dalam cerita bawang merah dan bawang putih, diceritakan saat bawang putih menolong wanita tua mendapat imbalan berupa labu. Sedangkan dalam cerita semangka emas, saat Muzakir menolong burung pipit, ia mendapatkan imbalan berupa biji semangka. Dalam cerita bawang merah dan bawang putih, diceritakan bahwa labu yang besar yang dipilih bawang merah berisi binatang berbisa. Sedangkan dalam cerita semangka emas, Muzakir memilih semangka berisi lumpur hitam busuk. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.